Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Oktober 2023. Kembali saudaraku yang terkasih, mari kita mau menyembah dan kita syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengikuti Yesus keputusanku. Pesta wajib Santo Fransiskus dari Asisi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Nehemia 2 ayat 1 sampai dengan 8 dan Injil Lukas 9 ayat 57 sampai dengan 62. Saudaraku yang terkasih, dalam perenungan kemarin saudara, kita semua dihadapi dua pilihan. Menerima atau menolak undangan Tuhan Yesus. Kalau pilihan kita menerima saudara, berarti kita siap menerima ajaran dan perintah-perintah Yesus. Siap menyangkal diri, siap memikul salib dan dengan sungguh-sungguh mengikuti Dia. Seperti salah satu murid Yesus berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi." Lukas 9 ayat 57. Tapi Yesus memberi tantangan kepada muridnya. Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Saudaraku, hidup kita dipengaruhi apa yang kita pilih saudara. Jika salah memilih maka itu bisa merugikan hidup kita. Misalnya, pilihan yang diambil Lot untuk menetap di lembah Yordan, tanah yang subur tetapi dekat dengan perkemahan orang-orang Sodom. Kita dapat melihat dan membaca di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan 18. Dan di kemudian hari saudara, Sodom dan Gomora dihancurkan oleh Tuhan. Dalam hal pemilihan, kita untuk mengikuti Yesus haruslah kita perhatikan 3 hal seperti Injil yang disajikan hari ini saudara. Yang pertama saudara yang harus kita perhatikan, tidak memikirkan kesenangan dunia. Mengikuti Yesus bukan berarti hidup berkelimpahan secara jasmani saudara. Mengikuti Yesus tidaklah seperti janji dunia yang penuh kelimpahan. Yesus dengan tegas sampaikan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Lukas 9 ayat 58. Di sini dapat diartikan saudara, anak manusia itu adalah Yesus. Dia tidak mempunyai tempat yang tetap saudara. Dan tidak mempunyai apa-apa. Yang kedua yang harus kita perhatikan saudara, yaitu mengutamakan Yesus di atas segalanya. Kalau keputusan kita telah memilih menerima dan mengikuti Dia saudara, Tuhan Yesus, maka kita tak lagi memikirkan segala yang melekat pada diri kita. Injil hari ini Yesus dengan tegas pula sampaikan bagaimana seseorang mau mengikuti dirinya. Namun dirinya mempunyai kelekatan pada Bapaknya. Kata orang itu, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Lukas 9 ayat 59. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Lukas 9 ayat 60. Dan yang ketiga saudara, jangan menoleh ke belakang. Ketika kita mengikuti Yesus, jangan lagi kita memiliki hati yang bercabang saudara. Misalnya, masih melihat kesuksesan yang telah kita raih, jabatan atau posisi yang telah kita duduki. Kita harus terus melihat ke depan saudara dan menjalani proses untuk menjadi dewasa rohani. Seperti tertulis, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan.
1 Petrus 2 ayat 2. Dan perlu diingat seperti Paulus sampaikan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 9. Saudaraku, perenungan hari ini saudara, kita diingatkan kalau kita mau mencapai keselamatan dan mau masuk ke dalam kerajaan surga saudara, kita harus berkorban membayar mahal untuk mengikuti Yesus Kristus. Mengikuti Yesus berarti kehilangan hidup muda, menemukan hidup baru di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam mengikuti Dia saudaraku, kita harus perhatikan 3 hal yang disebut di atas dengan tidak melepaskan tanggung jawab kita sehari-hari. Misalnya kita berprofesi sebagai guru, kita tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai guru. Kita sebagai satpam, kita tidak melepaskan tanggung jawab kita sebagai satpam. Kita sebagai seorang dokter, seorang medis, kita tidak lupa melepaskan tanggung jawab kita dan lain sebagainya. Marilah saudaraku yang terkasih, kita terus mau mengikuti Dia apapun yang terjadi sampai kelak kita memperoleh hadiah dari Allah itu sendiri. Paulus kembali mengingatkan kepada kita, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Filipi 3 ayat 13 sampai dengan 14. Yesus Kristus tuntun kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dengan sungguh mampu mengikuti Engkau dengan tidak memikirkan kesenangan dunia maupun mampu mengutamakan Engkau di atas segalanya dan tidak menoleh ke belakang kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.